Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pagi. Apa kabar sahabat cerdas Muiba? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat ya. Hari ini kita akan belajar tentang menemukan pokok pikiran dalam teks tertulis dari mata pelajaran tematik tema 1, subtema 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia kelas 5 SD. Selamat belajar ya. Apakah teman-teman masih merasa asing mendengar kata pokok pikiran? Apa sih pokok pikiran itu? Tentu di kelas 4 kalian sudah belajar tentang gagasan pokok. Pokok pikiran sama saja dengan gagasan pokok. Gagasan pokok atau pokok pikiran sama artinya dengan ide pokok. Dan untuk pembelajaran kali ini kita akan lebih sering menggunakan kata ide pokok. Namun ketiganya sama saja, mempunyai arti yang sama. Jangan bingung ya sahabat cerdas Muiba. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Mari kita bahas kata per kata. Gagasan itu adalah ide atau pikiran, sedangkan dasar berarti awal atau pertama atau yang pertama dimulai. Artinya ide pokok itu gagasan atau ide atau pikiran yang menjadi dasar atau awal atau pertama ketika kita mau membuat sebuah paragraf. Jadi ketika kalian akan membuat sebuah paragraf, kalian harus membuat ide pokoknya dulu. Dari mulai ide pokok, nanti akan kalian kembangkan sehingga menjadi sebuah paragraf. Dalam membuat sebuah paragraf, langkah-langkahnya berarti kalian harus menentukan ide pokoknya terlebih dahulu. Lalu ide pokok itu akan menjadi kalimat utama. Selanjutnya kita kembangkan kalimat utama itu, lalu jadilah paragraf. Saya ulangi ya. Pertama, kita tentukan ide pokok dulu. Ide pokok itu nanti akan menjadi sebuah kalimat utama. Kita akan kembangkan lagi menjadi kalimat pengembang. Kalimat pengembang bisa 1 kalimat, 2 kalimat, 3 kalimat, atau bisa lebih. Gabungan dari kalimat utama dan kalimat pengembang akan menjadi paragraf. Berikut contohnya. Ide pokoknya adalah kesamaan organ gerak hewan dan manusia. Selanjutnya, kita sajikan ide pokok itu dalam sebuah kalimat utama, yaitu organ gerak hewan dan manusia memiliki kesamaan. Selanjutnya, kita kembangkan kalimat utama itu dengan beberapa kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Kalimat pengembangnya adalah alat gerak yang digunakan manusia dan hewan, yaitu alat gerak aktif dan pasif. Kedua alat tersebut bekerja sama untuk melakukan pergerakan. Sudah jadi paragraf kan? Mari kita baca lagi paragraf lengkapnya. Organ gerak hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat gerak yang digunakan manusia dan hewan yaitu alat gerak aktif dan pasif. Kedua alat tersebut bekerja sama untuk melakukan pergerakan. Mudah bukan sahabat cerdas Muiba? Kalimat utama itu tidak harus di awal kalimat. Kalimat utama itu bisa di akhir kalimat, di akhir paragraf, atau di awal kalimat, dan dipertegas di akhir paragraf. Sebuah paragraf yang mempunyai kalimat utama di awal paragraf disebut paragraf deduktif. Sedangkan paragraf yang kalimat utamanya di akhir paragraf disebut paragraf induktif. Untuk paragraf yang kalimat utamanya di awal dan dipertegas di akhir paragraf dinamakan paragraf campuran.
Jadi, ada 3 jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya ya, sahabat cerdas Muhibah. Bagaimana kalau sekarang kita balik? Jika sudah ada sebuah paragraf dan kita diminta untuk menemukan ide pokoknya dari paragraf tersebut, caranya yaitu jika ada sebuah paragraf, kemudian kita baca dengan seksama. Lalu kita coba temukan kalimat utamanya di awal paragraf, di akhir paragraf, atau di awal dan di akhir paragraf. Selanjutnya, pada kalimat utama itu kita baru bisa menemukan ide pokoknya. Jadi, ide pokok itu ada pada kalimat utama. Itulah cara menemukan ide pokok. Kita harus menemukan kalimat utamanya dulu, baru akan menemukan ide pokoknya. Mari kita mencoba mencari ide pokok. Perhatikan paragraf berikut. Tulang hanya akan diam dan tidak membentuk suatu pergerakan. Walaupun tulang adalah alat gerak, namun keberadaannya tidak dapat lepas dari otot. Tulang disebut alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Dari paragraf ini, kita dapat menemukan bahwa kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Ini disebut paragraf induktif. Dari kalimat utama yang sudah kita temukan, selanjutnya kita tarik sebuah ide pokok yang disajikan dalam kalimat utamanya. Kalimat utamanya adalah tulang disebut alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Nah, berarti ide pokok dari kalimat utamanya yaitu tulang merupakan alat gerak pasif. Mudah bukan sahabat cerdas Muhibah? Demikianlah cara menemukan ide pokok pada paragraf. Semakin kalian sering membaca, maka akan semakin mudah menentukan ide pokok. Sampai di sini dulu untuk kita belajar menentukan ide pokok dalam teks tertulis ya. Selamat belajar dan selalu jaga kesehatan. Jangan bepergian jika tidak terlalu penting. Rajin cuci tangan, pakai masker, dan selalu jaga jarak. Untuk latihan soal-soal bisa dilihat di lembar kerja ya, yang nantinya akan Bu Guru koreksi. Selamat mengerjakan dan sampai jumpa.